Para kekasih, tema kita pagi hari ini adalah berjayalah. Berjayalah, artinya jangan sampai saya tenggelam. Jangan sampai saudara kalah. Jangan sampai saudara kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Orang bilang hidup ini seperti roda. Ya kalau dia mau digiles, ya silahkan. Saya tidak mau digiles. Tuhan ingin supaya Anda dan saya mengerti bahwa kita harus berjaya. Katakan kepada samping Anda, istri, suami, ataupun juga anak atau orang tua, atau teman yang ada di ruangan saudara, katakan kita harus berjaya. Ya, kita harus berjaya. Kita harus menang menghadapi segala sesuatu. Dan saya percaya kejayaan yang kita terima dari Tuhan adalah kejayaan yang sempurna. Juga yang saat ini sangat up to date bagi kita. Sudah sekian bulan di seluruh dunia tersiksa, yaitu oleh virus COVID-19. Itu sebab kita harus berjaya terhadap virus ini. Para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan sebuah ayat pokok dan penting. Dan ayat inilah yang menjadi cikal bakal sumber inspirasi, sumber daya ilahi. Di mana saya dan saudara bisa survive, berjaya menghadapi segala macam keadaan. Para kekasih, dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang ke-33. Mari saya ingin kita semua membaca apa yang terpampang pada layar saudara. Dengan sama-sama saya akan memberi aba-aba. 1, 2. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Saudara yang kekasih, perhatikan di sini. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Saudara, belum pernah loh saudara disebutkan para rasul itu dengan kuasa yang besar. Ketika mereka bersama dengan Yesus, belum pernah. Bahkan mereka bertanya pada satu saat ketika mereka mau tidur pada satu malam. Mereka bertanya kepada Yesus, Guru, apa sebab kami tidak bisa mengusir setan? Kami malu, Guru. Semua orang begitu banyak, ribuan orang menyaksikan. Kami tidak berdaya menghadapi iblis. Anak muda laki-laki yang dirasuki oleh iblis itu melawan kepada kami. Kenapa Guru kami tidak bisa? Hanya Engkau yang bisa. Saudara yang kekasih, itu sebab perlu Yesus mati di kayu salib. Perlu Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita harus bukan hanya memperingatinya. Kalau cuma diperingati, saudara memperingati Natal, habis selesai. Ya nanti sampai ketemu Desember lagi. Kita memperingati Jumat Agung, habis selesai baru 10 hari yang lalu. Saudara yang kekasih, 10 hari yang lalu tepat. Kita memperingati kematian Kristus. Apakah masih membekas? Apakah darahnya masih mengalir dalam hidupmu? Saudara yang kekasih, dia sudah mati. Dan seminggu yang lalu kita memperingati dia sudah bangkit. Jangan sampai engkau lupa dan tidak membekas dalam riwayat hidupmu. Kebangkitan daripada Yesus harus selalu ada menjadi satu DNA. Satu DNA daripada Allah ilahi di dalam hidup saya dan hidup Anda. Kita harus memiliki DNA kebangkitan daripada Yesus. Saya boleh tidak punya uang, saya boleh tidak berpendidikan, bahkan saya mungkin tidak bisa baca dan menulis. Saya boleh ditinggal oleh orang, saya boleh tidak dipercaya oleh orang. Saya boleh menjadi seorang yang merasa bahwa hidup saya ini gagal dan kosong dan hampa. Tetapi kalau pada saat ini saya mau datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan tolong please, biarlah kuasa kebangkitan masuk di dalam hidup hamba. Maka saya yakin saya dirubah. Saya yakin saudara dirubah. Saya yakin semua orang yang percaya pada kuasa kebangkitan akan mengalami 2 hal yang dahsyat. Yang pertama, kuasa yang besar. Katakan, kuasa yang besar. Ya, itu yang pertama. Kedua, katakan, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara yang kekasih, coba. Kuasa yang besar. Itu ilahi. Rohani. Spiritual, batiniah, dan kasih karunia yang melimpah-limpah itu lahiriah.
fakta hidup, realita, saudara. In natura, semua yang serba, yang kita bisa lihat, kita bisa pegang, kita bisa makan, kita bisa pakai, saudara. Jadi Tuhan itu sangat komplit. Dia bangkit bukan hanya untuk urusan spiritual kita, supaya kita bisa masuk ke sorga bila kita meninggal. Tetapi semasa hidup kita pun dijamin. Katakan, saya pasti dijamin. Yang percaya beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Kasih yang melimpah-limpah. Kurang apa ya kira-kira? Kalau saya dan Anda mempunyai kasih yang melimpah-limpah, coba direnungkan beberapa detik. Kita tidak kurang apa-apa loh saudara. Betul apa tidak? Ya. Tapi kalau kasih yang secukupnya, saudara, maka kita betul-betul pas-pasan. Secukupnya, pas-pasan. Tapi kalau melimpah-limpah lain, saudara. Inilah yang Tuhan ingin memberi kepada Anda dan kepada saya. Kasih yang melimpah-limpah. Jangan kasih yang pas-pasan. Saudara, justru pada saat dimana kita punya income merosot, justru pada saat dimana saya dan Anda tidak mempunyai kelimpahan yang sebagaimana sebelum terjadi ini. Sebelum kita self-isolating hidup kita sendiri di rumah kita. Saudara, sebelum itu kita mungkin lebih gampang ya. Cari uangnya, cari untungnya lebih gampang. Aku tidak bisa dagang di kota ini, aku mau dagang di kota sana yang dekat dengan sini. Si bisa merekayasa kayak apa? Justru pada saat defisit. Justru pada saat semuanya keblokir. Dan tidak ada jalan buat kita. Inilah saatnya Allah akan bekerja. Itu sebab kuasa kebangkitan. Katakan bersama saya. Kuasa kebangkitan Yesus. Satu kali lagi. 1, 2. Kuasa kebangkitan Yesus. Akan memberi kepada saya. Katakan. Akan memberi kepada saya. Kuasa yang besar. Kuasa yang besar. Dan kasih karunia yang melimpah-limpah. Yang percaya beri kemuliaan bagi dia. Wow. Jadi inilah 2 bukti Yesus bangkit. Kalau saudara dan saya nggak ada 2 hal ini, sorry. Kita punya iman belum bisa meraih kebangkitan Kristus. Atau kita belum sama seperti yang menjadi kehendaknya. Kita bisa saja ditulis di KTP kita Kristen. Kita boleh terdaftar di satu atau beberapa gereja. Ada orang Kristen tukang jalan-jalan. Church shopping dalam bahasa Inggris. Coba sana, dengerin firman di sana. Sana ini puji-pujiannya bagus, ini firmannya jelek. Sana itu firmannya bagus, puji-pujiannya jelek. Church shopping. Church marketing. Saudara, belanja gereja. Tak kasih tahu, engkau mati, engkau kelabakan nanti bagaimana. Stop. Dan engkau harus berdomisili, engkau harus digembalakan pada satu gereja. Yang mau demikian katakan amin. Saudara yang kekasih, ini hal penting sekali. Kenapa? Orang ingin mencoba mencari. Padahal Tuhan sudah memberi kepada Anda dan kepada saya. Itu sebab saya dan saudara harus yakin. Apa yang difirmankan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Harus saudara pegang. Tuhan, saya mau menjadi seorang anakmu yang setia. Sampai saya mati. Saya mau melayani engkau dengan baik. Saya mau memberikan hidup saya karena engkau telah bangkit dari kematian. Buat memberi tanda kejayaan. Supaya hamba bisa survive. Engkau sudah meninggalkan maut dan engkau mengalahkan maut. You have already conquered and shut down all the deaths. Everything that we are now in the deaths. The fearfulness, the terror and the horror of this virus. Semua yang membuat aku menjadi gemetar. Jangan-jangan aku sebentar lagi akan mati. Apalagi dokter mengatakan positif. Ada tanda aku menjadi ODP atau aku menjadi PDP. Saudara, seringkali saya dan sudah merasa, wah saya mengalami keadaan demikian. Saya harus mengisolasi diri saya. Jangan-jangan saya mau mati. Saudara, itu sebab saudara harus memiliki kuasa yang besar. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan, ada 2 bukti kebangkitan Yesus, ya. Dan kau pasti doing great, dan Tuhan pasti akan memberkati saudara. Tetapi saudara mesti tahu, sekali lagi saya katakan,
semua ini, kuasa kebangkitan ini didahului. Ya, ada pendahuluannya. Pendahuluannya ini justru hebat, saudara. Saya ambil satu contoh tentang undang-undang satu negara. Republik Indonesia, katakan. Selain batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, maka ada pendahuluannya, preambulnya. Ya, preambul ini adalah pendahuluannya. Pendahuluan ini adalah ringkasan jiwanya, motivasinya, filosofinya dari seluruh batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Preambulnya. Ini penting banget. Ini yang menghasilkan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ini satu contoh. Boleh ditinggalkan, boleh dibuang, tidak boleh. Inilah yang menjadi filosofinya dari seluruh batang tubuh dari UUD 45. Kematian Kristus, korban Kristus adalah preambul daripada seluruh batang tubuh kebangkitan daripada Kristus. Anda dan saya harus mempunyai korban Yesus dalam hidup kita. Inilah filosofi kita. Inilah jiwa kehidupan kita. Bahwa Yesus sudah menanggung kematian maut kita. Kita semua harus mati, ya. Saudara yang kekasih, itu sebab saya dan saudara kita perlu perjamuan kudus. Ini adalah preambulnya. Ini adalah pendahuluan, pembukaan daripada kuasa yang dahsyat, kasih karunia yang melimpah-limpah. Semua katakan korban Yesus akan saya terima begitu mudah melalui perjamuan kudus yang mengaminkan beri kemuliaan bagi Dia. Para kekasih, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, perjamuan kudus diadakan di rumah Allah di gereja. Ya, saudara. Tapi pada ayat 45, pada ayat 46 dari Kisah Rasul pasal yang kedua, perjamuan kudus diadakan di rumah-rumah. Nah, seperti ini. Saudara, inilah lambang daripada roti adalah daging Yesus dan air anggur adalah darah Yesus. Ini lambangnya. Saudara, saudara dan saya perlu makan dan minum. Itu sebab inilah yang menjadi kehendak Allah untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Itu sebab di rumah saudara sudah menyiapkan, ya, dari beberapa foto yang dikirim kepada kami, saya melihat saudara-saudara sudah menyiapkan dengan baik, ya. Saudara, mari saya akan bacakan kepada saudara. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, jadi kita sebentar akan ambil perjamuan kudus di rumah. Karena kita tidak bisa ada di gereja, kita akan ambil dengan tulus hati. Kita akan makan dengan sukacita dan gembira. Dan kita percaya mujizat yang sama akan terjadi dalam pribadi kita. Katakan, puji Tuhan, dalam situasi ini saya akan menaklukkannya. Karena saya memiliki firman dan saya makan perjamuan kudus. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Para kekasih, jadi saya kembali lagi pada preambulnya. Ya, kepada pembukaannya, kepada kata pengantarnya. Tuhan ingin supaya dan saudara memiliki sesuatu yang istimewa. Saudara, Tuhan ingin supaya ada bukti nyata. Jadi kita bukan imannya cuma omong saja, nyanyi saja di gereja, atau kita cuma menyembah Dia dan mengangkat tangan, worshiping Him only. But we have to realize in our daily life, actually become our habitual. Menjadi kebiasaan kita. Aku mempunyai kuasa yang besar. Aku mempunyai kasih karunia yang melimpah-limpah. Sekarang aku lagi seret ekonominya. Aku sekarang sedang dalam keadaan, kata para dokter, kata testing, rapid test maupun swab test. Aku ada unsur positif virus COVID-19. Tetapi aku punya kuasa yang besar. Aku harus menaklukkannya. Yesus akan menyucikan darahku dan dagingku
dan tulangku. Sehingga dengan demikian aku bisa dibebaskan. Nah, saudara ada kuasa. Jadikan ini satu kebiasaan sehari-hari. Saudara menghadapi masalah daripada berantem dengan istrimu, dengan suamimu, para kekasih. Berantem dengan kakak adikmu, dengan orang tuamu, para kekasih. Kebiasaan kuasa yang besar. Tuhan, kelihatannya keluarga hamba sedang runyam nih. Dalam keadaan ini sekarang tidak ada yang mau ngalah. Tuhan, semuanya jalan buntu dan rasanya semua harus ada kekerasan di sini. Tetapi hamba undang Engkau Tuhan. Biar kuasa yang besar menyelesaikan urusan keluarga. Demikian juga saudara boleh mohon kuasa yang besar menyelesaikan urusan kerjaan. Engkau mengalami PHK, maafkan saya. Begitu banyak jutaan orang sedang mengalaminya. Baik secara legal maupun secara undercover. Secara tidak ketara dia terpaksa dirumahkan. Tanpa pesangon dan lain sebagainya. Saudara, saya tahu itu jutaan di Indonesia. Tetapi kalau saudara terkena pada peristiwa ini ataupun pada kejadian ini. Saudara harus yakin. Aku ada kuasa yang besar. Aku ada kasih karunia yang melimpah-limpah. Sekarang ini aku harus bertindak dalam nama Yesus. Mujizat terjadi kepadaku. Engkau harus berakting sekarang. Engkau harus melakukan. Engkau harus menaklukkan musibahmu. Serangan-serangan pekerjaan iblis. Dengan kuasa yang besar. Saudara yang kekasih. Saya sudah mendengarai. Saya sudah kira-kira mendeteksi dan menganalisis. Baru akhir-akhir ini para ahli mengatakan. Bahwa bahayanya orang dari biasa di luar, baru ketemu pada pagi, baru ketemu pada sore, malam hari, sekarang 24 jam ketemu. Itu gesekannya besar, banyak. Saya sudah dari awal sudah bilang sama saudara, hati-hati, karena engkau menjadi semakin sensitif. Apalagi baru jalan ke sana sudah ketemu dia. Jalan sini ketemu si X, jalan ketemu si B. Saudara itu sangat rawan. Saudara, sehingga ini mengharuskan kita mempunyai rasa pengorbanan lebih banyak pada keluarga. Tidak bisa semau kita. Ya, saudara. Karena selalu ketemu. Ini aspeknya bahaya. Tidak banget tetapi bahaya. Jadi harus saudara punya pikiran, ini masa di mana aku sedang teruji kesabaran, diuji ketekunanku kepada Tuhan, diuji kasih dan belas kasihan, kasih sayangku pada isi rumahku. Ya, sedang diuji. Saudara, tidak seperti biasanya deh. Saudara harus lebih banyak pengorbanan. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kalau orang tanpa kuasa yang besar, tanpa keyakinan perjanjian tentang kasih karunia yang melimpah-limpah, orang mudah ngamuk, emosional, sangat sensitif. Bahkan bisa dendam kesumat. Sampai akhir COVID-19 nanti. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus mempunyai bukti yang nyata. Angkat tangan kanan saudara. Ya Bapa yang baik, beri kepada hamba bukti yang nyata dari kuasa kebangkitanmu. Yaitu kuasa yang besar dan kasih karunia yang melimpah-limpah menjadi kenyataan dalam nama Yesus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak saudara. Dari pendahuluan ini menjadi modal ilahi kita. Ya, katakan inilah modal ilahi saya. Untuk supaya saya bisa mengatasi musibah hidup. Ya saudara, kalau saya dan saudara tinggal di rumah tetapi kita tidak ada yang sakit. Itu menurut saya bukan musibah sih, saudara. Apa saja yang saudara anggap sesuatu yang kurang enak, saudara boleh minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, gimana ini Tuhan? Hanya Engkau yang bisa menolong dalam hidup saya. Ya, dia akan melakukan sehingga saudara terbiasa. Saudara mempunyai satu habitual yang baru. Apa-apa tergantung kuasa Tuhan. Saudara. Sehingga dengan demikian usaha pekerjaan saudara, studi anak-anak muda dan remaja, di sekolah, di kampus, semua menghasilkan. Kakek dan nenek yang bahkan tidak produktif lagi, maafkan saya,
justru akan dinyatakan kuasa Allah. Kalau Tuhan kuasanya kecil, engkau harus nambahi dong dengan tenagamu sendiri, dengan kemampuan energimu, intelektualitasmu, ya, dengan segala skillmu, engkau harus bantu Tuhan karena kuasanya kecil untuk menjamin hidupmu. Tetapi jangan lupa kuasanya besar. Katakan, kuasa Tuhan Yesus yang sudah bangkit sangat besar. Sehingga saudara harus yakin dalam hidup saudara. Lalu buat apa aku nangis aja? Ada masalah nangis, ada masalah ngamuk, ada masalah MIG, NGGAT. Ya, di spelling sendiri. Saudara, jangan. Saudara harus mempunyai kuasa daripada Tuhan yang besar. Amin. Ini penting ya, ini modal. Modal mengatasi musibah. Katakan, modal saya mengatasi musibah, mengatasi COVID-19, mengatasi segala prahara hidup adalah kuasa yang besar dari Yesus yang sudah bangkit. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, inilah pendahuluan saya. Dan saya akan masuk pada penutupnya. Pada isi daripada khotbah ini. Dalam Mazmur 145 ayat yang ke-9. Saudara yang kekasih, kita akan membuka Alkitab kita. Kitab Mazmur pasal yang ke-145. Ayat yang ke-9. Haleluya. Dan ini istimewa. Kita akan baca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Tuhan itu baik ya kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, ada 2 kategori. Semua orang dan yang dijadikannya. Saya dijadikannya percaya kepada dia. Ini satu jadi-jadian saya dari Tuhan. Saya adalah ciptaan, creation daripada Tuhan. Saya masuk baptisan air, saudara dibaptis. Saya makan perjamuan kudus. Ini satu peristiwa yang besar. Anda juga sebentar akan makan perjamuan kudus. Ini dijadikan oleh Tuhan. Setiap hari kita bangun tidur, kita boleh berkata, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Engkau dijadikan pada hari itu oleh Tuhan. Semua yang dijadikannya akan penuh rahmat. Dia memberi penuh rahmat. Katakan, penuh rahmat. Ketika saya menjadi seorang yang dijadikan oleh Allah Bapa. Jadi saudara mesti tahu bahwa penuh rahmat ini istimewa. Saudara, ini beda dengan baik. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tetapi dia penuh rahmat kepada yang dijadikannya. Kalau semua orang dan yang dijadikannya ini podo levelnya. Sama orangnya ya podo, semua orang ya yang dijadikannya. Yang dijadikannya yaitu semua orang. Nggak ada perbedaan. Tapi ini ada bedanya. Saudara bacakan. Secara eksplisit katakan. Tuhan itu baik kepada semua orang. Nah ini khalayak ramai. Jangan bilang Tuhan tidak baik. Dengan adanya COVID-19. Katakan Tuhan baik. Karena Tuhan bisa memulihkan banyak hal. Menyadarkan banyak sekali hal. Tuhan itu baik. Bagi semua orang, seluruh dunia. Saudara, Tuhan itu baik. Saudara, God just to prove to every person in this world, in this globe, from any countries, any nations, any languages, semua bangsa, semua negara, semua bahasa, that He is good. Semua baik. Kenapa? Karena sekarang dalam rumah tangga sekarang ada sedikit keakraban. Walaupun mungkin ada sedikit percikan-percikan, tapi semakin menjadi akrab. Semakin kegotong royongan, kebersamaan. Ya saudara, ya ini makanan cuman 1 piring saja. Atau cuma 2 piring, kita 6 orang yang makan atau 5 orang. Ya kamu yang makan,
aku ambil sedikit aja. Atau bagianku kamu makan. Saudara. Nah ini adalah sesuatu exercising. Sesuatu latihan. Supaya apa? Supaya kita experience, kita pengalaman. Tanpa latihan tidak bisa pengalaman. Ya saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu. Tuhan itu baik kepada semua orang. Katakan Tuhan baik kepada semua orang. Amin. Nah sekarang ada bagian yang lain. Ternyata semua orang gak podo dengan bagian yang kedua ini. Bagian kedua disebutkan, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Wow. Penuh rahmat kepada segala yang dijadikannya. Apa maksudnya? Oh sekalian dijadikan ya binatang, ya tumbuh-tumbuhan, ya manusia. Bukan, semua yang dijadikannya adalah semua yang di-create oleh tangannya. When you and I came to Jesus at that time, God received you and received me. And then He is creating again. Dia mengolah dan membuat kembali. Saya dirancang kembali, saudara dirancang kembali. Kita dijadikannya. Kita dikreasikannya kembali. Menjadi ciptaan yang baru. Ingat berapa puluh kali Rasul Paulus saja satu orang dengan ilham roh mengatakan kita dijadikan baru. Kita direkreasi oleh Tuhan. Saudara, ini maksudnya dijadikannya adalah aku dibentuk ulang, aku ditata ulang, aku diprogram ulang oleh Tuhan. Wow. Casingnya masih sama. Kerangkanya masih sama. Dulu ketika saya tidak bisa membeli komputer yang baru, maka seseorang anak rohani saya merenovasi, casingnya masih sama, ya, CPU-nya masih sama, tetapi isinya lain. Ganti prosesor yang lebih bagus. Digantilah semua macam instrumen dan semua elemen yang baru. Casingnya masih sama. Sampai sekarang puluhan tahun masih ada. Saya punya casing dari Mika yang bisa tembus pandang transparan dan yang ada lampu warna-warni. Saya bisa melihat di dalam isi daripada CPU saya. Itu sudah puluhan tahun. Sudah. Tetapi isinya sudah ganti terus. Mungkin 3-4 kali sudah diganti. Diperbaharui. Nah semacam itulah. Saya di recreation oleh Tuhan. Saya diciptakan kembali. Saya dijadikannya baru. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Ya, kalau Tuhan mau menjadikan kita baru, maka kita akan penuh dengan apa? Rahmat. Ayo angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dengan kuasa kebangkitanmu akan menjadikan hamba menjadi kreasimu yang baru. Mulai saat ini hamba bukan manusia yang lama lagi. Tetapi hamba menjadi manusia yang baru. Yang dikreasi kembali oleh rekayasa tangan Tuhan. Diberi intelektualitas ilahi. Sehingga hamba menjadi bentukan yang baru. Penuh dengan rahmat. Kasih karunia yang melimpah. Dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya pada kuasa recreation hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Yang penuh dengan kuasa. Dan kasih karunia yang melimpah-limpah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia.